bukan pengajaran Tuhan yang akan terus menuntun membimbing kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami dengan baik, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami, sampai puncak kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang saat Engkau datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kiranya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaannya, diberinya kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, bahkan kita dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik, supaya kita boleh terus bergairah untuk kita berjuang sampai kepada batas akhir. Itulah hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kiranya kita sudah berada dalam kesiapan di dalam menyambut Dia yang akan datang untuk menjemput gerejanya yang sudah siap sedia. Tentu dibutuhkan pergumulan demi pergumulan, saudaraku, kemenangan demi kemenangan sampai kepada akhirnya. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita dalam tema tentang kemenangan. Ya, dalam suasana kita memperingati hari kebangkitan Kristus ataupun Paskah pada tahun ini. Ya, baik tentang kemenangan terhadap diri sendiri, menang di dalam Kristus, juga kita sudah perhatikan tema kita pada minggu yang lalu. Dan saya masih akan terus melanjutkan, saudaraku, tema masih mengenai kemenangan. Ya, karena kalau kita bicara tentang kemenangan ini sangat luas. Saya sampaikan dalam ibadah pendalaman Alkitab, kitab Wahyu itu intinya adalah bagaimana supaya umat Tuhan berkemenangan sampai kepada akhirnya. Sebab orang yang menanglah yang akan memperoleh langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru, bahkan suasana yang baru. Ya, oleh sebab itu ditekankan dalam Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 kepada 7 sidang jemaat itu selalu diingatkan supaya semua jemaat itu betul-betul berjuang untuk mengalami kemenangan. Hal ini juga tidak terlepas bagi kita gereja Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini, di mana kita harus juga berjuang untuk mengalami kemenangan demi kemenangan sampai pada puncaknya nanti kita akan berkemenangan saat Dia datang kembali. Sehingga kita layak menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang yang sudah berkemenangan. Amin. Saya menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini dengan tema kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, sekali lagi temanya kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini dikutip dari kitab Amsal pasal 21 dari ayat 31. Ya, sekali lagi dari nats firman Tuhan dari Amsal 21 dari ayat 31. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan dibacakan dulu ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, Terus, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya saudara, apakah saudara pernah mengalami kekalahan? Nah, apakah saudara pernah kalah? Pernah. Ya, mungkin melamar sudah tes, tetapi kalah. Ya, pernah? Nah, ya. Atau mungkin melamar jadi PNS, kalah. Ya, ada yang melamar mau jadi polisi, jadi tentara, kalah. Ya, ada yang melamar anak orang, gagal. Ya, saudara yang terkasih, ya, ketika saudara berada dalam keadaan kalah, bagaimana perasaan saudara?
Masih terasa sampai sekarang? Iya. Saudara ungkapkan isi hatimu kepada seseorang dengan harapan diterima dengan lapang dada, ternyata ditolak, gagal. Ya, bagaimana perasaan saudara? Masih terasa sampai sekarang? Ya. Atau saudara pernah merasa kalah? Ya. Saudara sudah menjaga hatimu supaya tetap sabar, tetapi dipancing untuk marah. Akhirnya saudara marah, sehingga saudara merasa kalah. Ya. Saudara sudah belajar untuk diam, kalem. Ya, karena satu prinsip, diam itu adalah emas. Ya, jadi makin banyak diam, makin banyak emasnya. Ya, ternyata teman di samping kita adalah orang yang suka ngomong. Ya, kalau tidak ditanggapi, rasanya tidak enak begitu. Ya, akhirnya saudara tadi sudah diam, hanya sebagai pendengar yang baik. Akhirnya terpancing, sehingga saudara merasa kalah. Pernah merasa kalah? Bagaimana dengan perasaan saudara? Atau pernah kau saudara merasa bahwasanya saudara tidak akan pernah menang? Wah, ini lebih parah lagi. Ya, saudara merasa tidak akan pernah menang. Segala usaha sudah kulakukan, tetapi selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Ya, usaha goreng pisang gagal, usaha bakso gagal, usaha mie ayam gagal, usaha buka rumah makan Batak gagal. Ya, segala usaha sudah kulakukan. Ya, selalu gagal. Selalu gagal. Ya. Coba PT ini gagal, coba PT ini tidak terima, coba PT ini gagal medikal, coba PT ini gagal ini. Selalu gagal. Sepertinya aku tidak dikehendaki Tuhan masuk PT. Ya, alternatif terakhir buka tempel ban. Ya. Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwasanya kita ini tidak akan pernah menang? Ini lebih parah lagi. Ya. Namun saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman secara pribadi. Apakah kita punya pengalaman pernah gagal, pernah kalah? Ya, sehingga kita memiliki perasaan yang sakit, ya, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Atau kita merasa tidak akan pernah menang karena sudah berkali-kali kita mencoba, tetapi toh juga gagal. Tetapi tema kita pada hari ini kiranya menolong kita sekalian. Amin. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Iya. Perhatikan kembali ayat ini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di mana? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Kalau bicara tentang kemenangan, apa yang dimaksudkan dengan menang? Atau apa yang dimaksudkan dengan kemenangan? Saya berbicara secara rohani. Saya tidak bicara secara jasmani. Karena yang kita bicarakan adalah Alkitab firman Allah. Amin. Kemenangan yang dimaksudkan adalah kemenangan secara rohani. Kemenangan di dalam Tuhan. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan menang? Menang itu artinya, saudaraku, kesuksesan hidup atau keberhasilan yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi menang yang dimaksudkan di sini adalah kesuksesan hidup atau keberhasilan yang mendatangkan kebahagiaan. Jangan ukur dengan materi, jangan ukur dengan jabatan. Ya, menang yang dimaksudkan adalah kesuksesan hidup atau keberhasilan yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, kita perhatikan lebih mendetil.
kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ini bicara tentang usaha manusia. Sudah diperlengkapi berarti sudah dilatih. Sudah dipersiapkan. Karena dikatakan kuda diperlengkapi. Berarti sudah dipersiapkan dengan usaha yang maksimal. Ya, sedapat mungkin. Ya, untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, usaha dan persiapan manusia. Yang kedua, kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Jadi dua hal di sini, usaha dan persiapan manusia. Baru yang kedua, kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Saudara yang terkasih, kita perlu mengalami kemenangan. Amin. Saya percaya kita semua mau menang. Ada yang mau kalah? Ya, pasti semua mau menang. Ya, kadang-kala kita mau menang sendiri lagi. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua rindu kemenangan. Baik kemenangan terhadap dosa dan juga terhadap hawa nafsu daki. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita waktu kesempatan untuk kita boleh mengerti bagaimana kita menang terhadap dosa dan juga hawa nafsu daki. Ya, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Menang dalam iman. Iya, kita juga harus menang dalam iman. Bagaimana iman itu harus diperjuangkan. Iya, nanti yang paling menonjol pada orang-orang yang masuk kepada masa kesukaran 3,5 tahun, saya sudah terangkan dalam ibadah pendalaman Alkitab, adalah di mana mereka harus menang dalam mempertahankan imannya. Kita juga harus menang dengan masalah. Saat kita berhadapan dengan masalah. Karena bagaimanapun selama kita hidup di dunia ini, masalah selalu ada sebagai ujian dan sebagai proses bagi orang-orang percaya. Tapi kita harus menang terhadap masalah. Amin. Amin. Namun hari ini kita melihat kemenangan penuh di dalam Tuhan. Ya, saudaraku. Ya, tetapi karena Tuhan. Lihat kembali ayat ini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat ini memberikan dua pengertian yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama-tama, ya, kita dapat berusaha sekuat tenaga, tetapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Ya. Kita dapat berusaha sekuat tenaga, ya, semampu kita, ya, tetapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, ini adalah usaha manusia. Yang dilakukan semaksimal mungkin, sedapat mungkin. Usaha manusia sekuat tenaga. Tetapi keputusan, kemenangan itu tetap ada di tangan Tuhan. Kita tentu perlu persiapan yang matang. Kita tentu perlu usaha yang mantap. Sekuat tenaga. Tetapi ingat, selebihnya, berikan ruang yang luas. Tempat yang luas bagi Tuhan untuk bertindak. Ya, sekali lagi, ya, kita perlu dan harus berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin. Selebihnya, berikan tempat yang luas, ruang yang luas bagi Tuhan untuk bertindak, untuk berbuat, untuk memberikan kemenangan. Iya.
Namun bukan sebaliknya. Kalau dikatakan tadi kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Karena kemenangan di tangan Tuhan, akhirnya kita menunggu Tuhan memberikan kemenangan tanpa berbuat. Bukan demikian. Iya. Bagian kita berusaha, bagian Tuhan bertindak memberikan kemenangan. Dengan kata lain, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita berusaha sesuai dengan kebenaran. Ya, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu pengertian yang pertama dari ayat ini. Pengertian yang kedua dari ayat ini adalah orang bisa berusaha untuk mencelakai kita, melukai kita, menyakiti kita, tetapi kalau kita ada di pihak Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan. Iya, kuda diperlengkapi. Orang memperlengkapi kuda untuk memerangi kita. Ya, tetapi apakah itu berhasil? Ya, walaupun orang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita, untuk melukai kita, untuk mencelakai kita, apakah itu berhasil? Tidak selamanya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Ya, maka tadi saya sampaikan ini memiliki dua arti, dua pengertian. Pengertian yang pertama, kita harus berusaha, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan bertindak memberikan kemenangan. Maka berikan tempat yang luas bagi Tuhan, saudaraku, untuk bertindak mengaruniakan kemenangan bagi kita. Tetapi pengertian yang kedua, ya saudaraku, mungkin orang mencelakai kita, orang mungkin melakukan hal yang jahat kepada kita, tetapi kalau kita ada di pihak Tuhan, maka keselamatan, kemenangan itu tetap ada di pihak kita. Ingat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Walaupun ada orang yang menyerang dengan kudanya, dengan persiapannya yang begitu mantap, dengan senjata peperangannya untuk menyerang, untuk mencelakai kita, tetapi kalau kita ada di pihak Tuhan, kita akan terlindung dan selamat. Amin. Ya, saya ikuti sedikit kitab Roma dulu, pasal 8 dari ayat 31. Demikian. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah yang membenarkan orang pilihannya. Siapa yang akan menghukum? Nah, kalau ini kita lanjutkan sampai kepada ayatnya yang ke-39. Ya, menyatakan bahwasanya setiap orang yang ada di pihak Tuhan akan mengalami kemenangan. Bahkan lebih dari kemenangan. Penindasan, penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan, tidak satu pun yang dapat memisahkan. Ya, jadi kalaupun ada orang yang berusaha untuk menggugat, ya, menyakiti, melukai, mencelakai orang-orang pilihan Tuhan, kalau orang-orang pilihan itu ada di pihak Tuhan, maka kemenangan menjadi miliknya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita melihat salah satu contoh pengalaman daripada Raja Daud. Raja Daud. Ketika Raja Daud itu sakit, menurut kitab Mazmur. Ya, menurut kitab Mazmur. Ada banyak orang-orang yang berusaha merancangkan celaka. Ya. Hal yang jahat kepadanya. Ya. Sampai Daud mengungkapkannya bagaimana orang-orang itu datang mengunjungi Daud ketika dia sakit, datang mengunjungi. Ternyata orang yang mengunjungi yang sakit ini tidak semua kudus.
Mudah-mudahanlah kalau saudara mengunjungi orang sakit, saudara kunjungi dengan hati yang tulus. Loh. Bah. Ya, kalau saudara mengunjungi orang sakit, kunjungilah dengan hati yang tulus. Amin. Ini ungkapan Daud. Coba dulu dari ayat 5 itu. Mazmur 41 ya. Mazmur 41 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iya. Kalau aku kataku, Ya. Tuhan kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya. Sembuhkanlah aku. Terus. Sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Iya. Itu Mazmur siapa? Daud. Mazmur Daud ya. Iya. Jadi Daud di sini mengungkapkan, Tuhan kasihanilah, sembuhkanlah aku. Berarti karena dia sakit. Ya. Karena kepada Tuhan saja aku berdosa. Maka sembuhkanlah aku, sembuhkanlah penyakitku. Terus. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Musuhku mengatakan yang jahat. Ya. Bila dia mati, kapan dia mati? Ya, maunya cepatlah dia mati. Amar sahih be. Kira-kira begitu. Ya. Bahkan lebih parah lagi, terus. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, ya. Hatinya penuh kejahatan, terus. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Siapa yang datang? Orang yang datang menjenguk. Waktu Daud sakit itu ada orang datang menjenguk. Ya. Tetapi ketika dia menjenguk berkata dusta. Ya, segeralah sembuh ya, padahal dalam hatinya mati mahonia. Iya, sehatlah ya, umur panjang ya, anggoku bereng dalam hatinya, anggoku bereng dan leleng bio. Jadi bertolak belakang apa yang diucapkan dengan hatinya. Maka dikatakan ia berkata dusta. Hatinya penuh dengan kejahatan. Setelah dia keluar menjenguk, iya saudaraku, baru dia mulai ceritakan kepada orang lain. Boto hamudo, si Daud kan yang mati nih. Ya, dikutuk Tuhan itu karena dosa kesalahannya, udah mau mati itu. Ya, dan lelimbe. Ya, pai matiki nama, kira-kira begitu. Ya, saudara bayangkan. Ya. Maka kalau saudara mengunjungi orang sakit, kunjungilah dengan tulus. Baru-baru ini saya sampaikan kalau saudara mengunjungi, juga nggak usah terlalu banyak bicara. Iya. Nah, nggak usah terlalu banyak, saudara. Kalau dia sakit, tanya saja di mana sakitnya, asal pada dapol ku urut. Ya, selesai itu doakan. Kalau ada mau kau salamkan, salamkan. Ya, kalau ada yang kau bawa, apakah roti, buah dan lain sebagainya, serahkan dengan tulus. Ya, jangan katakan kau bawa pisang, alang mada, asal parmatem. Ya, berilah dengan tulus. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan seperti model-model orang yang mengunjungi si Daud ini. Ya, berkata dusta, begitu keluar, ya lalu menceritakannya kepada yang lain di jalan-jalan. Terus, lanjutkan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Ya, bayangkan. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Merancangkan yang jahat. Ya, jadi ketemu satu dengan yang lain, mulai bisik-bisik, mulai merancangkan yang jahat. Ya, apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka bicarakan. Coba terus. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Nah, mereka berkata, oh penyakit jahanam sudah menimpa Daud. Mati namai, mitok namai. Ya, kita persiapkanlah siapa yang akan penggantinya menjadi raja. Daud masih hidup, ya sudah dirancangkan hal-hal yang jahat. Ya, maka kalau ada koordinator komsel yang sakit, doakanlah dengan tulus, kunjungi dengan tulus. Jangan langsung katakan, mati namai, awana bapak getina. Jangan. Haleluya. Ya. Apalagi kalau itu koordinator komsel saudara, doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, terhilalah doa Tuhan, mendoakan kami, melayani kami. Ya, mengunjungi kami. Ya, haleluya.
Iya. Jangan langsung katakan, oh mati namanya, penyakit jahanam sudah menimpanya. Coba terus. Sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Sekali dia berbaring, opname, takkan bangkit lagi tuh. Selesai namanya. Ya, ini kan pengunjung-pengunjung yang justru ini sebenarnya pengunjung-pengunjung jahanam. Ya. Maka jadilah pengunjung-pengunjung orang sakit yang memberikan penghiburan. Jangan menambah penyakitnya. Haleluya. Ya, terus lanjutkan. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sudah mengkhianatiku, katanya. Terus. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Terus. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Lanjutkan. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Terus. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Terus. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau menopang aku ya Tuhan karena ketulusanku. Terus. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Engkau ya Tuhan membuat aku tetap tegak di hadapanmu selama-lamanya. Yang saya mau kutip dari ayat ini, ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, merindukan kematiannya, bahkan penyakitnya semakin parah yang membawa kepada maut. Ada orang-orang yang mengunjunginya dengan berkata dusta, tetapi memiliki harapan yang begitu jahat untuk mencelakakannya. Namun ketika ada di pihak Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, demikian halnya dengan kita. Sekalipun mungkin ada orang yang merancangkan kecelakaan, ada orang yang merancangkan hal yang jahat terhadap kita, kalau kita ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kemenangan. Ya. Maka Amsal 21 ayat 31 tadi memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, sebagai manusia, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biar Tuhan juga akan bertindak untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena itu, jangan melakukan segala sesuatunya dengan usaha kita, tetapi berikan juga tempat yang luas bagi Tuhan untuk bertindak. Pengertian yang kedua tadi, kalau ada orang yang merancangkan hal yang jahat, mencelakakan kita, tetapi ketika kita ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala usaha yang kita lakukan harus tetap melibatkan Tuhan. Ya, harus tetap melibatkan Tuhan, supaya kemenangan menjadi milik kita. Ingat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, dalam kalimat yang terakhirnya berkata, Yesus sendiri berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka segala perencanaan kita pun harus melibatkan Tuhan. Rasul Yakobus dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-15 mengajarkan kepada kita supaya kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Apapun yang kita rencanakan, rencanakan untuk masa depan, rencana untuk anak-anak kita, ya, rencana untuk pelayanan kita, rencana untuk pengembangan usaha, pekerjaan kita, rencana untuk nikah, semua harus melibatkan Tuhan. Amin. Orang-orang muda, engkau punya rencana untuk menikah, membangun rumah tangga, libatkan Tuhan. Jemaat Tuhan, engkau punya rencana untuk mengembangkan usahamu, meningkatkan usahamu, memperbesar usahamu, libatkan Tuhan. Orang tua, engkau punya rencana untuk menyekolahkan anakmu, membimbing anak-anakmu, bahkan membuat sekolahnya setinggi-tingginya, libatkan Tuhan. Dalam mendidik anak-anakmu, libatkan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengembangkan pelayananmu, libatkan Tuhan. Jangan pakai pengetahuan yang engkau miliki.
Kita boleh punya persiapan, kita boleh punya usaha, tetapi libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan. Haleluya. Bukan hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam segala usaha yang kita lakukan, dalam setiap tindakan yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Kitab Zakaria mengingatkan kita seperti ini. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan. Jadi bukan karena kuat usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita melibatkan Tuhan. Baik juga dalam mencapai segala sesuatu. Ya, dalam pencapaian-pencapaian yang akan kita miliki, yang akan kita rebut, selalu libatkan Tuhan. Ya, kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-16 mencatat seperti ini. Tuhan berkata begini kepada umatnya. Dengan tinggal diam dan tenang, maka engkau akan selamat. Kekuatanmu. Ya, kan begitu. Tetapi mereka menjawab, kami tidak mau. Ya, kami ingin mencapainya dengan cepat. Karena itu kami ingin naik kuda. Ya. Jadi dalam mencapai sesuatu pun libatkan Tuhan. Ya. Mungkin yang satu ini sudah kita capai, kita ingin pencapaian yang lebih besar, libatkan Tuhan. Sebab kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Saya mau kutip beberapa contoh kemenangan yang bersumber daripada Tuhan. Beberapa kisah kemenangan yang bersumber daripada Tuhan. Ya, sekalipun kita perlu kembali mengerti dengan baik, dengan jelas. Bukan berarti tanpa berbuat dengan diam-diam kita, lalu Tuhan memberikan kemenangan. Tidak. Saya sudah mengawali tadi, lakukan bagian kita, selebihnya beri tempat yang luas bagi Tuhan untuk bertindak. Amin. 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 Saya ikuti contoh yang pertama adalah Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, apakah itu usaha Goliat? Bukan. Tetapi perlukah Daud berusaha? Perlu. Daud mengalahkan Goliat itu dengan peralatan yang sangat sederhana dibandingkan dengan peralatan yang dibawa oleh Goliat menghadapi Daud. Dengan selengkap senjata dalam peperangan. Goliat betul-betul dalam kesiapan. Ya, baik baju perangnya, baik pedangnya, baik tombaknya, baik perisainya, bahkan juga ketopong keselamatan. Dengan selengkap. Tetapi Daud datang dengan senjata yang sangat sederhana. Hanya menggunakan alih-alih dengan sebuah batu. Namun Daud berkata, demi nama Tuhan, demi nama Allah Israel yang engkau hina itu, aku datang menghadapimu. Jadi kemenangan daripada Daud itu, kalau kita melihat, saya kutip dulu sebentar, 1 Samuel 17, dari ayat 44 saja. Dari ayat 44 saja kita mulai. Demikian firman Tuhan. Ya.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, Ya. hadapilah aku, Ya. maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara Terus. dan kepada binatang-binatang di padang. Ya, lanjutkan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya. engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya, ini. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, itulah Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Iya, terus. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Ya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Tetapi itu. Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau tantang itu. Daud tidak membawa pedang. Daud tidak membawa perisai. Daud tidak membawa tombak ataupun lembing. Tapi Daud hanya membawa alih-alih dengan batu. Alat yang sederhana. Iya, coba terus. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, Iya. dan aku akan mengalahkan engkau, Terus? dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Iya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, Iya, terus. dan kepada binatang-binatang liar, Iya. supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, Iya, terus. dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, Bukan dan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan sebab lembing. di tangan Tuhanlah pertempuran, Iya. dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Walaupun kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi bukan persiapan itu, bukan pedang itu, bukan lembing itu, bukan perisai itu yang memberi kemenangan, melainkan tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Iya, coba terus 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Iya. maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui Segeralah orang Daud Filistin itu. berlari. Ini yang saya sampaikan. Ini usaha manusia. Ini tindakan manusia. Nah, ini bagian Daud. Ya, Daud juga harus menghadapi Goliat itu. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita, mari bergerak maju dulu. Mari berbuat dulu. Mari bertindak dulu. Atas nama Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak, memberikan kemenangan. Ya, ada bagian Daud. Ya, jadi Daud tidak bersembunyi seperti tentara Israel yang lain. Daud tidak bersembunyi seperti Raja Saul, tidak. Tetapi Daud maju bergerak menghadapinya dengan nama Tuhan. Walaupun dengan peralatan yang sederhana, tetapi karena Tuhan menyertai, maka di situ ada kemenangan. Saul punya perlengkapan yang mantap. Persiapan yang mantap. Dia seorang prajurit yang sangat diandalkan. Dan sangat terkenal di kalangan orang Filistin. Bahkan bangsa-bangsa di sekeliling. Tetapi Tuhan tidak menyertai. Maka tidak ada kemenangan bagi Goliat. Tapi sebaliknya kekalahan. Maka apa yang dilakukan oleh Daud? 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, Terus diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, ya, diumbannya, terus maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, terus dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dengan mukanya jatuh. Ketika Goliat jatuh, disitulah Daud datang. Lalu Daud mengambil pedangnya Goliat. Pedangnya Goliat itu diambil, memotong leher. Ya, jadi Daud maju tidak membawa pedang, tetapi untuk memotong leher Goliat itu diambilnya lah pedang Goliat.
Tetapi dari sini yang saya mau tekankan bahwasanya, saudaraku, Tuhan bisa memakai alat-alat yang sederhana dan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Ya, kemenangan tidak ditentukan oleh hebatnya perlengkapan yang dipakai. Saudara para pelayan-pelayan Tuhan, baik saudara para pemain-pemain musik, kemenangan pelayananmu tidak ditentukan oleh hebatnya peralatan musik. Tidak. Tidak ditentukan oleh mahalnya peralatan musik ini. Tidak. Tetapi alat yang sederhana pun dipakai. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada kemenangan. Amin. Ya. Jadi bukan soal hebatnya, tidak. Ya. Menyatakan kemenangan ibadah kita, pelayanan kita bukan karena hebatnya peralatan kita ini, tidak. Ya. Tetapi apakah saudara ketika menggunakan peralatan ini, hidupmu sedang dipergunakan Tuhan, engkau dipakai Tuhan, engkau diurapi Tuhan atau tidak, itu yang menjadi penentunya. Ibadah kita berkemenangan, pelayanan kita berkemenangan, bukan karena hebatnya, bukan karena mahalnya, bukan karena canggihnya, tidak. Ya. Alat-alat yang sederhana pun Tuhan bisa pakai memberi kemenangan. Bukan karena perlengkapan peralatan kita sudah hebat, sudah canggih, baru nanti berkemenangan. Tidak. Bukan karena kedudukanmu, bukan karena usahamu sudah berkembang sehingga engkau berkemenangan. Tidak. Tapi adakah Tuhan menyertai hidup, pelayanan, usaha atau tidak? Tuhan bisa pakai alat-alat yang sederhana memberi kemenangan. Ini contoh yang pertama. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua, seperti Gideon. Ya, Gideon dalam Hakim-Hakim 7, bukan Gideon Nenggolan. Ya, Gideon dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ketika berhadapan dengan orang-orang Midian yang bergabung dengan orang Amalek. Untuk memerangi orang Midian dan orang Amalek yang memiliki tentara yang cukup banyak, prajurit yang begitu banyak dan hebat. Tuhan berkata kepada Gideon, engkau cukup hanya membawa 300 orang saja. Ya, bayangkan menghadapi prajurit Midian dan Amalek yang ribuan. Tuhan berkata kepada Gideon, cukup hanya dengan 300 orang saja. Anehnya saudara tahu, ya, yang 300 orang ini pun ketika maju dalam peperangan, senjata utamanya aneh. Apa senjata utamanya? Di tangan kanan itu sangkakala yang harus ditiup. Di tangan kirinya buyung yang kosong. Dan juga obor. Kan aneh, ini senjata mau perang. Yang dibawa sangkakala dengan buyung yang kosong. Ya, maka ketika berhadapan dengan orang Midian, ya, sangkakala itu ditiup.
buyung itu dipecahkan, maka disitulah Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangan bukan soal jumlah yang banyak, tidak. Hakim-Hakim 7 ayat 20 saya kutip. Dari ayat 20 saja, ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, Ya, terus. dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya, Terus. dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, Ya. serta berseru, Terus. pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara bayangkan, orang yang 300 orang ini tangannya hanya 2. Di tangan kanan, apa? Apa di tangan kanannya? Sangkakala. Sangkakala. Di tangan kiri, Buyung dengan obor. buyung dengan obor. Maka buyung itu dipecahkan. Ya, pedang di mana? Tombak di mana? Nggak pakai tuh. Ya. Padahal ini perang loh. Ya. Kalau saudara baca itu nanti kisahnya mulai dari ayatnya pertama, saudaraku, ya, yang mereka hadapi itu adalah tentara Midian yang gabung dengan orang Amalek yang jumlahnya itu ribuan. Sementara Tuhan berkata kepada Gideon, cukup 300 orang. Sebelumnya puluhan ribu dipersiapkan Gideon. Ya, namun melalui seleksi. Ya, berkurang. Dan yang terakhir dites, disuruh minum ke sungai. Ya, ada yang minum menjilat seperti anjing, ada yang minum mengambil air itu ke mulutnya. Orang yang minum mengambil air itu dengan tangannya ke mulutnya hanya 300 orang. Maka Tuhan berkata kepada Gideon, ambil yang 300 orang. Itu bawa dalam peperangan. Ya. Jadi sudah melalui seleksi. Tetapi dalam peperangan, mereka tidak diperlengkapi dengan pedang, tombak, baju perang, lembing, perisai. Tidak. Ya. Tuhan berkata, di tangan kananmu sangkakala, di tangan kirimu obor dan buyung. Ketika masuk dalam peperangan itu, maka buyung dipecahkan. Sambil sangkakala ditiup. Dan mereka berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Ya, pedang Tuhan yang memerangi musuh dan memberi kemenangan. Coba lanjutkan terus. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, Terus. masing-masing di tempatnya, Ya. sekeliling perkemahan itu. Terus. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, Ya. berteriak-teriak dan melarikan diri. Ya, terus. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, 300 orang itu meniup sangkakala terus. maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Ya. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, Ya. sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ya. Kembali yang saya mau kutip saudaraku, ya, Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana untuk membuat kita berkemenangan. Ya. Bukan hal-hal yang hebat, bukan peralatan-peralatan yang canggih, bukan jumlah orang yang banyak yang membuat berkemenangan, tidak. Tetapi di situ ada kehadiran Tuhan. Ada kehadiran Tuhan.
Saudara berdoa bukan karena banyaknya orang berdoa, tidak. Tetapi kehadiran Tuhan di situ yang memberi kemenangan. Ya. Kita ibadah doa baik di tempat ini maupun di kapling mandiri bukan karena banyaknya, tidak. Ya. Di kapling mandiri berapa orang yang doa? Sekian. Di Pasir Indah berapa? Oh, kalau di Pasir Indah banyak. Ya. Sampai di bawah-bawah kursi itu pun ada yang masuk. Ya. Karena banyaknya padat. Apakah berkemenangan? Belum tentu. Bukan soal jum. Ya. Nang peadong solot-solot itu di kursi. Bukan itu penentunya. Ya. Tuhan bisa memberikan kemenangan dari hal-hal yang sederhana. Bukan jumlah. Ya, orang-orang muda mungkin berkata, wah kami di kaum muda, cuma 3 orangnya kami berdua bergumul. Coba kalau semua ikut bergumul, sudah berkemenangan ini pelayanan kaum muda. Tidak soal jumlah. Tetapi apakah ketika kita bergumul itu, ketika kita berjuang itu, ketika kita ada dalam peperangan itu, Tuhan menyertai atau tidak? Itu yang menjadi penentu. Dari hal-hal sederhana, peralatan yang sederhana, Tuhan bisa memberi kemenangan. Hal yang sama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan via padang gurun. Ya, sebelum mereka sampai ke padang gurun yang sangat menakutkan, mereka harus terlebih dahulu melewati laut Teberau. Dari tempat mereka dari Mesir ke tepi laut Teberau itu perjalanan panjang. Ya. Dari tempat tinggal mereka yang dulunya, ya, yaitu Goshen, tempat tinggalnya orang Israel, lalu mereka keluar dari sana, mereka berjalan mengarah ke padang gurun dan sampailah mereka di tepi laut Teberau. Sudah cukup lelah, karena perjalanan panjang membuat mereka lelah. Ya. Sebab kelompok orang Israel itu yang keluar bukan hanya tentara, bukan hanya prajurit, bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang-orang hebat, tidak. Di situ ada lansia, di situ ada anak-anak, di situ ada bayi, di situ ada perempuan-perempuan yang lemah, mungkin juga yang hamil juga ada. Dan mereka mengadakan perjalanan yang panjang. Dan sampailah di tepi laut Teberau, sudah cukup lelah. Karena mereka juga membawa seluruh perlengkapan, peralatan, bahkan ternak-ternak. Untuk menuntun ini dengan hati-hati tidak mudah. Lelah. Ya. Namun dari belakang datang tentara Firaun. Tentara Mesir mengejar. Hendak berusaha memerangi mereka kembali. Membawa mereka kembali ke Mesir. Mereka tidak punya kemampuan. Mereka belum terlatih dalam peperangan. Mereka tidak punya persiapan berperang. Mereka tidak punya peralatan perang, tidak. Karena selama di Mesir mereka tidak pernah dilatih berperang. Karena mereka muda. Iya. Karena mereka muda. Jadi pemahamannya, pengalamannya soal perang sangat terbatas. Kondisi mereka lemah.
Hanya ada satu senjata yang sangat sederhana. Apa itu? Tongkat Musa. Yang terbuat dari kayu kering. Tetapi ketika Tuhan berkata, supaya tongkat itu diarahkan, dipukulkan ke laut, maka terjadi mujizat Tuhan. Dan bangsa itu menyeberang dengan selamat. Sampai kembali Tuhan menutup laut itu dan menenggelamkan tentara-tentara Mesir. Kemenangan ada di pihak Tuhan. Kemenangan ada di pihak Israel karena tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Ayat itu mungkin sering dikutip. Ya, Tuhan yang berperang. Ya. Tetapi aku tinggal diam saja. Sebenarnya bangsa Israel tidak tinggal diam. Mereka harus bergerak maju. Ya. Andai mereka tidak bergerak maju, tidak menyeberangi laut itu, ketika Tuhan membukanya, mereka juga bisa binasa. Karena tentara Mesir yang sudah mengejar. Tetapi mereka harus bergerak maju. Ya, dalam nama Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat kemenangan bagi kita dari hal-hal yang sederhana. Sepanjang kita tetap mengandalkan Tuhan dan bergerak maju. Tadi saya sudah mengawali, lakukan bagian kita dan berikan tempat yang luas bagi Tuhan untuk bertindak supaya Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Mau berkemenangan? Amin. Ya. Akan tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kenapa seringkali umat Tuhan masih kalah? Ya, kenapa seringkali umat Tuhan masih merasa kalah? Masih merasa gagal? Merasa tidak mungkin. Aku sudah lakukan ini, toh juga belum berhasil. Aku sudah buat ini, toh juga masih gagal. Aku sudah lakukan ini, aku sudah bekerja keras. Kenapa seperti tidak terlihat hasilnya? Ya. Apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang sama? Seakan-akan kita sudah bertindak, kita sudah berbuat, kita sudah berusaha, tetapi kenapa kita masih kalah? Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu masih mengalami kekalahan. Yang pertama, kurang percaya. Kurang percaya. Ya, kurang percaya. Salah satu contoh kalau kita melihat dalam Markus, dalam kitab Markus, seorang ayah yang anaknya dirasuk oleh roh jahat dan anak itu sering diseret ke dalam api atau ditenggelamkan ke dalam air. Itu Markus pasal 9 ayat 14 sampai kepada ayat 29. Iya. Jadi kalau kita melihat ayat sebelumnya Yesus naik ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu di atas gunung Yesus berubah rupa. Ya, di situ perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Maka tampillah di sisinya Elia dan Musa. Ketika ia berubah rupa dalam kemuliaan. Setelah itu ia turun bersama dengan 3 muridnya. Sementara 9 murid yang lain di bawah menunggu. Ya, ternyata di bawah ada masalah, ada pergumulan. Ya, pelayanan yang tidak berkemenangan. Ya. Nah, itu ayat 14. Coba ayat 14. Demikian. Ya.
Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, Terus, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, ya, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. ya, Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. terus, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? ya, terus, Kata seorang dari orang banyak itu, ya, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, Terus. karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. yang membisukan dia, terus, Dan setiap kali roh itu menyerang dia, ya, roh itu membantingkannya ke tanah, terus, lalu mulutnya berbusa, Ya. giginya berkertakan, terus, dan tubuhnya menjadi kejang. ya, Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, Ya. tetapi mereka tidak dapat. mereka tidak dapat, terus, Maka kata Yesus kepada mereka, ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya, kamu angkatan yang tidak percaya, ya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? ya, Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? ya, Bawalah anak itu kemari. bawa anak itu kemari. Iya. Dikatakan tadi, hai kamu angkatan yang, Tidak percaya. kamu angkatan yang Tidak percaya. tidak percaya. Ya. Tidak percaya. Ya. Kenapa tidak mengalami kemenangan? Kenapa tidak terjadi mujizat? Kenapa tidak ada kuasa? Karena tidak percaya. Itu persoalan. Kami sudah membawa kepada muridmu. Ya, tetapi mereka tidak bisa. Kata ayah anak ini. Karena itu kubawa kepadamu ya Tuhan. Ya, kalau engkau mau. Ya, tolonglah. Kata ayah itu. Terus. Lalu mereka membawanya kepadanya. Ya. Waktu roh itu melihat Yesus, Terus. anak itu segera digoncang-goncangnya, Ya, terus. dan anak itu terpelanting ke tanah dan Ya. terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Mulutnya berbusa. Ya. Nah, pernah lihat orang yang seperti ini? Ya, kalau dulu itu disebutkan sakit ayan ya. Sawan. Sakit ayan ya. Ya. Atau apa itu istilah medis? Epilepsi ya. Epilepsi. Epilepsi. Ya, biasanya itu kalau ya apa namanya saudaraku anak itu masuk ke api atau ke air. Saya juga dulu pernah menemukan orang seperti itu. Ya, saya sama-sama jalan, hanya dia di depan saya. Ketika saya mau berangkat kuliah dulu, masih di Medan. Ya, dia di depan saya jalan. Ini jalan tidak aspal, tapi jalan yang berbatu-batu dan berlobang-lobang. Dan ada air, genangan air. Ya, ketika tiba di genangan air itu, dia langsung begini. Langsung tegang. Ya, setelah itu dia menunduk sampai tengkurap dan langsung diceburkannya wajahnya ke air, kubangan air. Langsung berbuih. Nah, itu pengalaman yang pernah saya lihat di depan mata saya sendiri, karena ia pas di depan saya ketika sama-sama jalan. Ya, saudara yang terkasih, jadi ada pengalaman, biasanya ada yang ke api, ada yang ke air. Kalau dulu disebutkan ada sawan api, sawan air katanya. Ya, karena masih terbatas dalam pengertian pemahaman. Ya, saya lihat ini dalam Alkitab ada orang-orang yang seperti ini. Jadi anak ini juga dari sejak kecilnya sudah begitu katanya. Ya, ketika bertemu dengan Yesus, maka ia menjadi kejang-kejang. Ya, dan roh yang mengganggunya itu mengguncang-guncangnya sampai anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling dengan mulut yang berbusa.
Maka terus apa kata Yesus? Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Ya. sudah berapa lama ia mengalami ini? Sudah berapa lama dia mengalami ini? Terus Jawabnya, sejak masa kecilnya. sejak masa kecil. Terus Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. ya, terus Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, ya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. ya. Maka ayah anak itu berkata, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah. Ya, si ayah itu berkata kepada Yesus, kalau engkau mampu berbuat sesuatu, kasihanilah, tolonglah. Lalu Yesus menyampaikan yang menjadi persoalan utama, bukan soal aku mau melakukannya atau tidak, bukan soal aku mau menolong atau tidak, bukan soal aku mau mengasihi atau tidak, bukan itu persoalannya. Ya. Kalau kita tidak berkemenangan, saudaraku, kalau masalah kita tidak kunjung selesai, persoalannya bukan karena Tuhan tidak mengasihani, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, tapi persoalan utamanya ini. Terus Jawab Yesus, ya, katamu jika engkau dapat, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini teguran Yesus kepada ayah itu. Persoalannya, kamu tidak percaya. Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi. Ya, itu persoalannya. Masalah kita tidak kunjung selesai. Penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Kondisi ekonomi kita tidak pulih. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong. Bukan karena Tuhan tidak mau mengasihi kita. Tidak. Kitanya yang kurang Itu persoalannya. Maka terus lanjutkan. Segera ayah anak itu berteriak, Ya. aku percaya. Ya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka segera ayah itu berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Itu persoalan. Atau saya kutip dulu dalam bahasa terjemahan sehari-hari dulu. Sebelum kita lihat terjemahan sederhana. Saya kutip terjemahan sehari-hari dulu. Ayat 21 saja dimulai. Ayat 21 Demikian. saja, ya. Lalu Yesus bertanya kepada bapaknya, Ya. sudah berapa lama ia begini? Terus? Sejak ia masih kecil, jawab bapaknya. Terus sudah? Sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Ya. Tetapi kalau Bapak dapat menolong, sudilah Bapak mengasihani kami dan menolong kami. Terus? Apa katamu? Apa katamu? Kalau Bapak dapat, Ya. jawab Yesus, Ya. segalanya dapat asal orang percaya. Semua dapat terjadi asal percaya. Terus Langsung ayah itu berteriak, ya, Tuhan saya percaya. Tuhan saya percaya. Terus Tetapi iman saya kurang. apa yang kurang? Saya percaya tetapi imanku, itu persoalannya. Ya, saya percaya. Ya, tapi imanku kurang. Pernahkah kita menyadari itu? Ya, aku percaya. Yesus penyembuh. Kita percaya itu. Tapi adakah iman kita untuk sembuh? Ya, aku percaya dia Allah yang memberkati. Dia gembala yang memberkati. Dia Tuhan yang memelihara hidupku. Kita percaya. Tapi apakah kita beriman untuk diberkati? Atau iman kita, ya cukuplah begini-begini, ya cukuplah. Aku percaya.
tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya saya lebih percaya lagi, lebih beriman lagi. Ya, di situ persoalannya loh. Terjemahan sederhana. Ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus bertanya kepada bapak anak itu, Ya. sudah berapa lama dia begini? Terus. Lalu bapak itu menjawab, sejak dia masih kecil. Sejak masih kecil, terus. Roh jahat itu sudah sering membuang dia ke dalam api, Ya. dan menenggelamkannya ke dalam air. Terus. Karena roh itu memang mau membunuh dia. Terus, tetapi kalau bapak bisa berbuat sesuatu, ya. Tolonglah dan kasihanilah kami. Tolong kasihani kami terus. Tetapi Yesus menegur dia, ya. Kenapa kamu meragukan apakah aku bisa melakukan sesuatu? Ya. Apa saja bisa asal kamu percaya kepadaku. Apa saja bisa asal kamu percaya. Terus. Langsung bapak anak itu berteriak, Saya percaya, tolonglah saya supaya saya lebih percaya lagi. Ya. Bukankah kita juga sering punya pengalaman ini? Kita orang percaya dan kita mengaku kita percaya. Hanya persoalannya kita kurang iman. Ya, kita kurang iman. Kita percaya Yesus itu adalah sumber berkat. Ya, tapi percaya ke saudara akan diberkati? Percaya ke saudara menjadi orang yang diberkati? Ya, kita percaya dia yang memberi kemenangan bagi kita. Ya, tetapi percaya ke saudara, beriman ke saudara, hidup dalam kemenangan. Jadi apa yang menjadi penghalang yang pertama? Kurang percaya. Kurang percaya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang menjadi penghalang itu adalah kebimbangan. Apa? Kebimbangan. Ingat Yakobus 1 ayat 6 sampai kepada ayat 8. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut. Tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa. Dikatakan juga orang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin kita bertanya, apa bedanya kurang percaya dengan bimbang? Ada. Kalau kurang percaya, yang dimaksudkan dengan kurang percaya, kurang mempercayai atau tidak mempercayai kebenaran. Ya, itu yang dikatakan tidak percaya. Ya, tidak mempercayai, tidak menerima kebenaran itu. Maka sampai tadi berkata, berapa lama lagi aku tinggal bersama-sama dengan kamu, hai kamu angkatan yang tidak. Iya. Jadi kalau dikatakan tidak percaya, itu sama dengan menolak kebenaran. Menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang dikatakan tidak percaya. Sedangkan kalau bimbang, yang dimaksudkan dengan bimbang itu, dia meragukan apa yang dia percaya. Itu bimbang. Ya. Saudara percaya Yesus. Saudara percaya Yesus sebagai penyembuh, sebagai tabib, tetapi saudara meragukan kemampuannya, meragukan caranya. Itu namanya bimbang. Percayanya aku Yesus itu penyembuh. Ya. Tetapi bimbang. Ya, dalam hatinya, dalam pikirannya, ya, bisakah aku disembuhkan Yesus? Itu bimbang. Ya. Kita melihat orang lain disembuhkannya. Ya, tetapi kita bimbang, masih bisakah penyakitku ini disembuhkannya? Mungkinkah Yesus menyembuhkan penyakit sakit gigi? Ya. Mungkinkah?
Kalau yang kanker, tumor, ya lumpuh, berjalan, buta, melihat, tuli, mendengar, ya mungkin kita percaya. Ya, tetapi kita tidak tergolong dalam penyakit itu. Penyakit kita sakit gigi. Konstan. Besolah konstan amat terus. Nggak yakin dia. Ya, kalau Yesus pun bisa menyembuhkan sakit, nihai bisa butuh dulu nih, bereng mah, alam bota. Oke naik, lembulat nama salah sapor. Ya, yakin Yesus bisa menumbuhkan rambutmu di depan? Kita percaya dia sanggup melakukan mujizat, kesembuhan. Tetapi apakah kita mempercayainya atau bimbang? Ya. Jadi apa yang menjadi penghalang kemenangan itu? Penghalang kuasa Tuhan itu. Yang pertama, kurang percaya. Yang kedua, yang ketiga, tidak bersehati. Tidak bersehati. Maka Injil Matius kan mengingatkan, kalau 2-3 orang saja berkumpul dalam namaku, di situ aku, itu bicara tentang kesehatian. Ya, kenapa anak ini tadi, Markus pasal 9 ini, anak ini sudah dibawa kepada murid Yesus. Bukan hanya murid Yesus, yang 9 itu ada di situ. Di situ ada orang Farisi. Bukan orang Farisi, ahli Taurat. Di situ ada ahli Taurat. Iya, akasi boto surat. Nama lo doon belum berzalika. Iya. Tetapi tidak terjadi kuasa mujizat. Kenapa? Antara ahli Taurat dengan 9 murid itu nggak bersehati loh. Justru mereka Berdebat. Berdebat kan? Iya. Ya, berdebat. Ya, sampai ketika Yesus datang bertanya, apa yang kamu persoalkan? Apa yang kamu perdebatkan? Biar mengalusi. Ya, ahli Taurat takut menjawab, 9 murid juga takut menjawab. Ya, maka datanglah ayah anak itu berkata, Tuhan, kubawa anakku kepadamu. Karena begini kondisinya. Antara murid dengan ahli Taurat terjadi perdebatan. Iya, ahli Taurat merasa lebih tahu kebenaran. Lebih rohani. Iya. Iya toh? Lebih tahu kebenaran, lebih. Sedangkan murid merasa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, asa pikir kamu ya, sehingga mereka berdebat. Ya, ahli Taurat berkata, kamu muridnya. Ya, kamu berkata dekat dengan Tuhan. Kok jonok itu Yesus sih? Suadong kuasa. Ya, murid berkata, itu kok ahli Taurat. Ahli dalam hukum-hukum. Ibu tahu kebenaran. Ya, nabadiya ada yang ada kuasa. Mujizat nggak terjadi. Ya, maka sesama pelayan undang bersipailah. Amin. Tapi bersehatilah. Lalu berdoa bersama supaya terjadi mujizat. Ya, itu yang nggak ada kesehatan itu. Justru mereka saling berdebat, saling mempersoalkan. Ya, siapa yang paling kudus, yang paling rohani, siapa yang paling tahu kebenaran, siapa yang paling dekat dengan Tuhan, ini yang dipersoalkan. Maka ketika Yesus datang bertanya, apa yang kamu persoalkan? Tidak satu pun di antara yang 2 kelompok ini menjawab. Ya, tapi setelah nanti mereka berpisah, ya,
Yesus dengan murid-muridnya, maka diberanikanlah bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusirnya? Lalu dijawab Yesus, ayat 29. Kembali Markus 9 ayat 29. Iya, ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kenapa Tuhan? Ya, setelah tidak bersama dengan ahli, ya, alana mulu rapat maila manon. Kan begitu. Iya. Unang marsipailah sesama orang-orang rohani. Kira-kira begitulah. Maka Yesus memberikan jawaban terus. Jawabnya kepada mereka, ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, dengan kata lain, kalau saudara baca nanti dalam terjemahan, ya, kamu tidak berdoa. Yang kamu lakukan apa? Perdebatan. Ya, perdebatan tidak akan menghasilkan kuasa. Amin. Ya, maka saya nggak mau berdebat. Baik secara langsung, baik melalui media, saya selalu menghindari perdebatan. Ya, kadangkala video-video kita juga, baik ibadah PA, ibadah raya seperti ini, kadangkala itu ada komen-komen yang memancing perdebatan. Ya, saya tidak akan mau berdebat. Ya, tidak akan, saudara. Karena saya tahu perdebatan tidak akan pernah menghasilkan. Ya, apalagi nanti itu ibadah-ibadah kita seperti ibadah-ibadah PA itu banyak. Apalagi saya khotbah tentang akhir zaman. Ya, saya lihat itu saya khotbah tentang akhir zaman Wahyu 13 itu ribuan itu yang nonton itu, saudara. Apalagi bicara tentang angka 66. Ya, termasuk nanti yang Jumat kemarin kalau itu masuk itu juga itu mungkin banyak. Ya. Apalagi saya bicara tentang Bapak suci dengan Bapak jahat, kan begitu kan? Ya. Nah, itu bisa menjadi perdebatan. Ya, kalau tidak ada Bapak suci, berarti kami ini Bapak jahat. Alkitab akan mencatat seperti itu, kita semua ini bapak-bapak kan jahat. Ya. Mau terima itu atau enggak? Loh, kan enggak berani, saudara. Ya. Kalau enggak percaya nanti baca itu Matius pasal 7 ayat 11. Yesus berkata begini, kalau kamu yang jahat tahu memberi ikan kepada anakmu ketika ia memintanya, ya, berarti Bapak apa? Aja ada satu Bapa suci, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih, kembali kita perhatikan. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang kita mengalami kemenangan. Tapi pada kesempatan ini, kiranya kemenangan itu menjadi milik kita. Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana untuk membawa kita mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Dia. Mantapkan iman kita, jangan bimbang. Ya, saudara yang terkasih, jangan bimbang. Pegang teguh janji firman Tuhan, supaya kiranya apa yang Tuhan firmankan itu digenapi bagi kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini.